Yo warga overthinking, selamat datang di video gue Fadil, dan di video ini gue ditemanin sama. Halo semuanya, gue Pesar. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas hal-hal random nih yang terlintas di pikiran gue, yang kayaknya menarik nih kalau kita bahas, benar gak sih? Wah, menarik tuh. Bahas apa nih? Oke, nih seru nih. So jadi gak usah lama-lama, bahkan badan lo yang udah capek itu, dan dengerin kita berdua ngomong. Di video video pertama gue nih, gue mau membahas sebuah tempat di Amerika Serikat yang bahkan lokasinya itu gak pernah diakuin oleh pemerintahnya sendiri. Kira-kira lo tau gak? Gimana ya? Mungkin maksud lo area 51 bukan sih? Karena kan banyak misterinya gitu. Iya betul banget, area 51. Keungkap gitu, apa sih di dalamnya gitu. Banyak teori dan konspirasi yang pernah menyeliputi tempat itu selama berpuluh-puluh tahun, yang bahkan sampai sekarang masih ramai untuk dibahas. Banyak misteri ya. Oke, gak perlu lama-lama, kita bahas sekarang ya. Coba lo bayangin saat diri lo bawa mobil nih sendirian di padang gurun gersang. Kiri kanan lo tuh kayak gak ada apapun selain semak-semak belukar yang kering, pohon kaktus, jalanan yang gak diaspal. Tiba-tiba lo nemuin sebuah tempat tertutup di pagar besi nih. Dan cuman ada satu plang di depan sana tuh yang bertuliskan warning, restricted area, use of deadly force is authorized. Bahaya tuh. Udah kayak gak aman nih, apa nih? Nah, mencurigakan banget kan ya. Ini tempat apa nih, kesampai-sampainya ada peringatan kayak gini nih. Iya. Jadi peringatan ini tuh itu bukan cuma sebatas ancaman doang, tapi sebuah janji bahwa kalau lo maksa masuk ke area ini nih, pihak militer punya hak undang-undang buat nembak mati lo di tempat aja. Langsung adios di tempat. Langsung mati aja di tempat. Saking gak mau ini yang menjaga ketat banget gitu ya. Iya. Tapi yang pertanyaannya tuh, apa yang bikin pemerintah US sampai segitunya gitu buat melindungi tempat ini, gak boleh itu warga atau yang tidak berkepentingan gak boleh masuk lagi. Nah, jadi area 51 itu asal usulnya itu dimulai ketika Amerika dan Uni Soviet menang Perang Dunia Kedua. Keduanya tuh dia langsung mulai sebuah perlombaan yang bikin dunia itu panas dingin aja. Perlombaan apa? Perlombaan untuk jadi negara superior di dunia ini. Siapa yang paling top di pihak ini ya kan ya? Iya. Kalau kata orang mah gak boleh ada 2 harimau di satu gunung gitu. Gak boleh ada 2 alfa gitu. Iya, gak boleh 2 alfa. Jadi disebutnya tuh konfliknya tuh perang dingin, jadi bukan perang yang kayak Cold War, bukan perang yang saling lempar ini, tapi kayak keduanya tuh berlomba-lomba mengembangkan sebuah senjata nuklir untuk menjadi negara adidaya di dunia. Paling wow. Iya, paling wow. Tapi yang bikin jadi tantangan ini adalah pihak Amerika tuh punya sebuah masalah. Karena bagi Amerika yang waktu itu tuh, Uni Soviet itu tuh kayak black box. Lihat. Gimana tuh jadinya? Jadi black box itu maksudnya tuh benar-benar gak ada gambaran visual pasti apa yang di Uni Soviet lakuin dalam proyek nuklir mereka. Jadi blank aja ya. Iya, jadi visual tuh gak ada. Mereka tuh gak tahu apa yang dilakukan mereka gitu. Jadi, iya. Jadi Amerika mau cari saingan mau menyaingi apanya gitu kan. Jadi kayak proyek nuklir mereka ini kalau ibarat kata ini si Uni Soviet ini sampai mana nih proyeknya, juga gak tahu, gak ada visualnya karena keterhalangan keterbatasan teknologi pada saat itu juga kan. Iya, pada zamannya tahun 1990-an kalau nggak salah. Masing-masing doi pada gak tahu nih pada ngerjain apa lah. Jadi gitu. Doi itu keduanya tuh saling ibarat kata saling buta lah sampai mana proyekannya nih. Nah, lalu kemudian pada tahun 1955 kira-kira tahun segituan,
Presiden Amerika ya pada saat itu Eisenhower menyetujui sebuah proyek rahasia bernama Project Aquaton, Project Oxcar, sama Heaven Blue. Jadi 3 proyek rahasia nih di-approve sama presiden itu. Ya, bro. Iya. Proyeknya itu disetujuin Presidennya langsung. Dan ini melibatkan 2 lembaga penting di Amerika itu, yaitu CIA sama angkatan udara Amerika juga tuh. Ikutan terlibat tuh. Tentara kan dilibatkan. Iya, itu tentara dilibatkan. Engineering terbaik di Indonesia tuh di Amerika, dikumpulin di satu tempat bernama Area 51. Itu Area 51. Iya, jadi Area 51 tuh semuanya dikumpulin di sana. Dan faktanya adalah Area 51 itu dikembangkan secara rahasia, dibangun secara rahasia untuk satu tujuan, yaitu menciptakan sebuah pesawat yang jadi mata Amerika di langit Uni Soviet. Jadi mata-matanya gitu. Iya. Tapi kan ada masalah nih kalau misalkan pakai kapal terbang biasa yang ada pada saat itu. Kapal rata-rata pesawat komersial sama militer pada saat itu cuman mampu terbang di ketinggian 20.000 kaki. Oh, bayangin aja berapa banyak kaki yang itu. Enggak gitu juga sih. Iya, enggak. Ya sekitar 13 sampai 16 km dari permukaan tanah. Masih keterbatasan. Iya, keterbatasan. Mungkin sekitaran gitu kayak ngebayangin wah tinggi nih, tapi enggak. Bagi Uni Soviet, bagi Amerika Serikat sama Uni Soviet, kapal segitu tuh masih terbilang rendah. Dan mungkin rentan diserang. Rentan terdeteksi juga sama radar. Nah, Amerika tuh bingung nih gimana nih caranya kita bikin sebuah pesawat yang mampu terbang di atas ketinggian lebih dari standar komersial pada saat itu. Jadi melampaui zamannya. Iya, jadi bingung nih gimana caranya. Akhirnya sebuah proyek rahasia yaitu Aquaton menciptakan sebuah pesawat diberi nama U2, yang dimana pesawat ini tuh dia bodinya tuh terbuat dari titanium ya. Jadi kayak dia tuh berat, cuman dia tuh juga harus mampu terbang di atas ketinggian lebih dari 20 kaki tuh. Kayak lo tau gak berapa ketinggian yang mampu dicapai U2 ini? Mungkin over 50.000 ada gak sih? Lebih. Kurang. Sekitaran 70.000 kaki. Itu mampu terbang di atas ketinggian kayak gitu. Pasti didukung dengan teknologi yang dikembangkan di area tersebut. Iya. Kapal U2 tuh dia mampu terbang di ketinggian 21 kaki. Karena bodi titanium dan juga lebar. Tapi yang bikin U2 unik itu dia nggak bawa senjata, man. Dia bawa kamera, sensor. Ngintai ya? Cuman satu tujuan, ngintai Uni Soviet. Itu doang tujuannya. Mata-mata. Iya, jadi mata-mata. Jadi mata di langit Amerika akhirnya terciptalah U2. Tujuannya adalah untuk memata-matai Uni Soviet. Karena itu tadi. Iya. Jadi U2 tuh dia mengcarry banyak sensor kamera ya. Dan tujuan publik Amerika waktu itu tuh U2 tuh cuma dianggap kayak ini kapal nih mampu anti cuaca. Padahal aslinya dia emang dibuat desain untuk mampu menembus cuaca ekstrem di Uni Soviet, dalam macam situasi Uni Soviet juga. Dan proyek selanjutnya itu adalah proyek Oxcar. Jadi pada proyek Oxcar mereka tuh gak cuma ngembangin pesawat mata-mata, tapi juga sebuah pesawat yang mampu melesat dengan kecepatan Mach 3 maksud aku. Mach 3 ya? Sekitar berapa kilometer? Sekitaran 2.700 km per jam. Seberapa cepat deh? Iya. Motor lu aja nggak nyampe cepet gitu. Ya orang motor 150 cc aja mau berapa kilometer. Iya. Ya. Dan cepet. Iya, dan kapal ini disebut dengan nama A12. A12. Ini kayak merek HP gak sih ini A12? Samsung gak sih? Ya. Dan ada proyek lain juga yaitu Heaven Blue, di mana sebuah pesawat purwarupa pesawat ini tuh dia mampu menjadi sebuah pesawat steel pertama yang kemudian menghasilkan sebuah kapal jet tempur bernama F-117 Nighthawk. Jadi dia tuh bukan cuman kapal yang cepat,
tapi juga anti radar. Kuat juga. Iya iyalah pasti. Dia pesawat yang menghasilkan kapal jet pertama yang mampu tak terlihat oleh radar gitu loh. Dari asal usul Area 51 ini kira-kira ada gak yang lo tertarik atau jadi penasaran sih pengen tanyain? Kalau mengingat Area 51 tuh identik sama alien-alienan gak sih? UFO gitu. Kan banyak ya. Iya. Apa tuh sakut pautnya kira-kira Ya. tuh? Area 51 tuh dia memang terkenal sama kontroversinya, yaitu banyak warga lokal ngaku bahwa mereka tuh nemuin alien atau kayak benda terbang nih, dia nggak tahu nih Jatuh apa. di sekitar area tersebut. Ya. Nah, kontroversi di baliknya ini adalah ketika masyarakat mengaku bahwa mereka tuh kayak nemuin benda-benda pesawat asing dan yang terbang di sekitaran area 51 dan bukan dari masyarakat lokal doang, coy. Tapi dari pesawat komersial juga yang terbang. Mereka juga kerap lihat ada objek cepet dan bentuknya tuh gak kayak pesawat dia. Kayak pesawat konvensional pada umumnya. Iya. Kalau pesawat komersial kan memang mampu terbang cuma di sekitar 20.000 kaki kan. Nah, masalahnya adalah dia terbang jauh lebih tinggi kayaknya. Ibu mereka kayak, oh ini apaan ini, di atas lagi, terbang lagi gimana kata. Nah, kontroversi gak sampai di situ juga, coy. Ada lagi nih. Ada sebuah pengakuan dari seseorang bernama Bob Lazar. Dia ngaku bahwa dia itu adalah mantan teknisi yang kerja di area 551 ini. Udah resign ya? Mantan. Udah, jangankan resign ya. Dia ngaku dia ngaku teknisi dari area 51 kan. Nah, dia ngaku juga bahwa dia juga melihat 9 benda asing kayak mirip piring terbang yang berkilau, dan salah satunya itu disebut model supermodel terbang di area 51. Dan dia juga ngaku bahwa di sana tuh mereka menemukan sebuah elemen misterius bernama elemen 1115. 115. Di mana Nah, elemen tersebut belum terdaftar mungkin ya? Iya, jadi elemen tersebut tuh bahkan gak terdaftar di tabel periodik ya. Gak ada ya? Iya, gak ada. Jadi dia kayak dari luar angkasa gitu. Iya, jadi kayak ini asing nih buat kita nih. Asing. Benda apa? Kenalan kali ya. Asing ya? Tidak asing. Nah, ada hal yang menarik dari elemen 115 ini. Dia yang diklaim si Bob Lazar, dia mengaklaim bahwa elemen ini dia stabil banget sampai mampu memancarkan gravitasi buatan yang mampu membengkokkan ruang dan waktu. Berarti bisa buat perjalanan waktu. Kita tahu nih kalau sampai itu mah. Karena kan membengkokkan ruang dan waktu tuh. Jadi Bob Lazar tuh ngaku bahwa ada elemen misterius yang digunakan oleh pesawat-pesawat di sana, yang mampu membengkokkan ruang dan waktu. Jadi si kapal ini dia melesat cepat itu karena ya elemen itu tadi. Oh iya, mungkin teleport ya? Enggak sih, lebih ke arah cepet doang kesini mah. Cepet doang kan, cepet banget tuh bang. Nah, tapi pemerintah setempat pada waktu itu dia ngeklaim bahwa si Bob ini dia di bullshit nih. Dia bohong, gila nih, ini orang gila. Dia orang gila mah. Dia gila mah, orang gila ngaku bohong. Nah, namun ada yang janggal nih. Janggalnya tuh adalah ketika si Bob ngaku bahwa dia karyawan teknisi, ijazah dia di MIT sama rekam jejak kerja Bob di Los Alamos National Laboratory itu dihapus. Jadi sengaja dibungkam. Ya dibungkam dibungkam. Jadi di pemerintahan manapun kalau misalkan ada orang yang coba ngomong dibungkam dia. Biasa lah, hal biasa di sebuah pemerintahan. Orang yang mengaku hal yang benar akan dikubur. Ya betul. Nah, namun pada tahun 1995 seseorang bernama Ray Santili, gue gak tahu dia iseng doang atau emang lagi kayak niat mau nipu masal orang. Dia buat sebuah rekaman jejak studio efek tentang autopsi alien. Autopsi alien, kayaknya gue pernah lihat tuh kayaknya. Mana? Iya. Nah itu asli apa palsu sih? Nah,
Si Bob Ray ini dia iseng dia bikin video efek kayak gitu, cuman buat ngeramein area 51 yang waktu yang itu ada, konspirasi yang lagi hype. Dia tuh kayak iseng nih anjing, gimana kalau bisa kita bikin visual efek gitu kan. Dan ternyata Itu hoax, dan ternyata viral, dan ternyata hoax ya itu. Dan guys, iya, dan orang iya guys, jadi jangan gampang percaya sama video random di internet aja. Apalagi sekarang banyak AI. Boomer banyak yang ketipu tuh. Kucing lagi kungfu aja, ibu gua percaya tuh bisa. Ya. Nah, tapi ada salah satu konspirasi yang bikin gue tertarik nih, bukan lebih tertarik lagi, kayak penasaran. Nyaris gue percaya gini kan. Nyaris gue percaya. Pendaratan moon landings yang dilakukan Amerika ketika pada tahun 1969 itu dianggap hoax juga. Neil Armstrong dianggap bahwa Neil Armstrong itu pendaratan Neil Armstrong di bulan pertama itu adalah hoax dan dikerjakan di area besar, area 51. Di studionya di sana. Ya, jadi studionya di situ. Nah, ngakunya kayak gitu, cuman sampai sekarang belum ada bukti yang jelas atau kepastian. Bahkan Neil Armstrong sendiri dia pernah disumpah di Bible bahwa lo ngaku gak sih berdarat di bulan, tapi sumpah pakai buku Bible itu kan. Tapi Neil Armstrong dia somehow dia gak mau ngelakuin hal itu. Gak mau. Mencurigakan ini. Berapa touch? Padahal mah lakuin aja ya, pemerintah Konoha juga dia Quran, sumpah pakai Quran tetap aja bohong. Kalau misalkan dia pede ya buktikan. Iya. Nah, ada juga sebuah rumor bahwa di bawah area 51 itu ada sebuah rel kereta api tunnel yang di mana dia menghubungkan area 51 itu dengan langsung ke Pentagon di Amerika Serikat. Jadi kayak dari Nevada nih ke Pentagon langsung ada sebuah rel di bawah tanah. Jadi lewat bawah tanah. Iya, jadi kayak dokumen rahasia penting itu dari area 51 langsung dikirim ke Pentagon gitu. Jadi tidak langsung lewat jalur darat gitu. Kagak, dia kan kereta darat coy. Jadi kan ini di bawah tanah maksudnya. Oke, boleh. Nah, namun dokumentasi diskualifikasi ini tuh akhirnya diumumkan ketika berpuluh-puluh tahun area 51 itu jadi topik panas pada tahun 2013. Panas banget ya? Panas banget. Nah, pemerintah Amerika Serikat setelah 1955 itu mereka gak pernah ngakuin area 51 tuh area 51 tuh sebagai zona resmi mereka gitu. Jadi mereka gak ngakuin bahwa ada area 51. Padahal bukannya tadi udah disetujuin presiden. Ya, tapi kan itu kan ibaratnya presiden secara diam-diam gak langsung gak dipublish. Nah, pada tahun 2013 ya akhirnya ngerilis sebuah dokumen resmi arsip negara dan resmi mengakui area 51 itu beneran ada. Real ada. Nah, tapi isi dokumennya tuh gak ada satupun yang ngebahas soal alien, benda asing, atau objek melayang tadi kenal di sana. Yang gak akan dibahas, itu rahasia kan. Yang mereka bahas adalah, dan yang mereka akuin adalah bahwa area 51 itu ya uji terbang, pengembangan kapal pesawat steel yang dilakukan selama masa perang dingin. Maka itu pengalihan isu. Mungkin pengalihan isu juga. Nah, yang menarik bagi gue adalah ketika sebuah puzzle yang belum terpecahkan diisi oleh imajinasi manusia, men. Jadi selama puluhan tahun area 51 kan banyak pesawat asing kan lewat. Iya. Bodi titanium U2 ketika tersoroti oleh matahari senja, dia tuh memantulkan cahaya. Jadi berwarna gitu ya. Iya, cahaya yang kena ke bodinya itu dia gak kelihatan, tapi langsung terpantul gitu. Jadi seolah-olah ada cahaya. Jadi seolah-olah kayak benda bentuk pesawat tapi terbang di atas gitu.
Saking tingginya. Saking tinggi, udah mah tinggi, kelihatan sama mata, bentuknya gak kayak pesawat gitu di mata kan. Tak kasat mata, enggak kata mata juga sih. Lebih ke arah gak kayak bentuknya tuh gak ke pesawat pada umumnya lah. Nah, yang menarik adalah ketika teori-teori ini tuh, ketika negara nggak mau ngasih kejelasan, akhirnya tuh masyarakat mengisi dengan imajinasi, muncullah spekulasi liar untuk menghubungkan puzzle-puzzle yang gak sempurna ini nih. Sebut malah jadi disangkut pautin ke UFO, alien, sebagainya juga. Apalagi penggiat konspirasi pasti mereka ngegoreng nih. Malah bahkan dijadiin game di PS2 ada tuh Area 51. Oh ya? Tahu gak sih? Oh, gue belum pernah deh. Spoof PS kayaknya nih. Malah jadiin game gitu loh Area 51. Jadi isinya tuh lu nembak-nembakin monster alien yang di situ. Kayaknya seru kalau kita mainan habis aja. Boleh. Nah, pada akhirnya kesimpulan dan masa depan Area 51 itu cuman berapa hal itu dari sudut pandang realistis. Area 51 itu cuman area uji coba. Area uji coba senjata dan teknologi militer yang paling sukses di dunia. Karena mungkin yang lainnya enggak disorotnya Area 51 ini ya. Iya. Di negara lain tuh. Iya, jadi propaganda atau cara teori alien dipelihara oleh negara itu cuman untuk mendistraksi teknologi dan senjataan canggih di Area 51. Jadi kayak daripada government. Jadi ada buzzernya dong kalau gitu. Bisa jadi. Jangan orang-orang yang konspirasi itu dibayar ya kayaknya ngegoreng ini berita. Tujuannya itu cuman buat ngedistract negara musuh agar nggak tahu nih apa kebenaran dari objek 51. Jadi fokusnya tuh ke konspirasi yang lagi ramai di masyarakat, bukan realnya yang dikerjakan di area. Jadi kayak ibarat kata, ini masyarakat nih bingung nih gimana kita ngejelasin benda-benda ini ke masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri itu udah berspekulasi liar, udah kita goreng aja lagi. Kita jawab bazar, kita goreng. Cuman satu hal, jadi propaganda Amerika. Jadi ketika rasa keingintahuan manusia akhirnya digunakan untuk menutupi kebenarannya itu. Bahkan kebenaran tutupi bohongan, denial, halusinasi, dan akhirnya jadi teori yang sampai sekarang menarik untuk dibahas. Benar gak? Iya, masih misterius. Tapi ada sebuah sudut pandang konspirasi nih bahwa pemerintah Amerika Serikat itu beneran melakukan kontak dengan makhluk kosmik di luar. Entitas kosmik di luar selama lebih dari setengah abad mereka. Jadi kayak, tapi ada sudut pandang ini, ada sudut pandang konspirasi doang ya, kayak Amerika itu ternyata nyembunyiin sebuah kontak dari luar angkasa di Area 51 tuh. Jadi sudut pandangnya ada sudut pandang lain, ada sudut pandang realistis, konspirasi kan. Itu yang bikin menarik dibahas sampai sekarang. Gue tidur susah aja mungkin kayak gitu. Kayak bener gak sih konspirasi yang mana ini? Apakah itu nyata? Kalau bener ada badaknya guys. Ada capnya. Ada cap badak. Ya, oke. Kira-kira nih dari banyolan gue malam ini nih, ada gak sih hal yang bikin lo ingin dipertanyakan dari bagian alien, pemerintahan, atau dari rasa ingin tahu manusia itu sendiri? Kayak apa sih yang interesting di pembahasan kali ini tuh? Kenapa harus Area 51 gitu? Kondisinya gimana tuh Area 51? Gue kan masih penasaran tuh apakah warga kan konspirasinya masih kuat tuh terhadap alien. Sampai-sampai di sana tuh ada kafe alien. Gila kan. Nah, apakah pihak pemerintahan masih mempertahankan hal tersebut atau gimana tuh? Nah, ada sebuah sampai sekarang kejadian viral ya di internet ya. Tahun kemarin, tahun 2019,
ada sebuah joke yang dikeluarkan oleh seorang anak di Facebook. Dia ngeposting kayak gini di Facebook nih. Dia ngeposting kayak from area 51, they can stop us all. Gimana tuh agendanya? Ini agak unik sih sebenarnya, cuman kayak mungkin kayak orang random di Facebook nih, Pesnuk ya, Pesnuk ya. Namanya tuh dia Matt Roberts, dia ngeposting kayak gitu. Cuma sebatas candaan, cuman publik dia nganggap dia serius aja. Kalau nggak salah yang dia tuh lari sambil pakai gaya Naruto bukan sih? Betul. Jadi dia ngajak orang-orang buat nyerbu area 51. Ngajak masa ya? Ngajak masa dia, jadi gak mau berani sendiri kayak jadi ngajak masa buat lari ke area, nerobos area 51 kan gaya Naruto kayak gini. Saking randomnya dan penasaran itu ya. Iya, si Matt itu sebenarnya iseng. Cuman orang Facebook ngegoreng postingan dia sampai lebih dari 2 juta pot masuk ya. 2 juta orang kayak gue join nih, kasihin 2 juta orang manusia cuman. Nah, cuman yang datangnya cuma 1.500 sampai 2.000 orang guys. Dan pada akhirnya mereka tuh gak nyerbu area 51, cuman kayak ngadain festival alien yang dipenuhi oleh penggiat konspirasi. Jadi mereka datang kayak kostum alien, kayak Halloween tapi versi area 51-nya Iya, khusus area 51. Iya, jadi kayak ngeramein area 51 yang kayak gitu tuh. Jadi kayak mereka post alien, Circle konspirasi Nah, itu yang terjadi di Nevada tahun 2019. Dan masalahnya adalah si Matt ini dia sampai digerebek FBI karena dianggap melakukan tuduhan terorisme dan spionase. Karena ya itu tadi postingan nggak sengaja dia malah bikin dirinya apa sendiri. Merasa terganggu mungkin. Iya, jadi mereka kayak mungkin bisa jadi. Bisa jadi Amerika kayak ini jangan sampai 2.000 orang, 2 juta orang nyerbu nih, ketahuan gitu. Kalau planner di sini kan apa-apaan gitu kan. Jadi si Matt sampai didatangin FBI dia. Ini bayangin nggak sih? Datangin FBI loh. FBI open the door. Bayangin nggak sih, Bal, kita lagi podcast kayak gini tiba-tiba FBI, tiba-tiba sirine di luar. FBI open the door. Itu dari langit tuh. Iya. Itu duas tuh dari kaca segala macam. Day one bikin podcast sama temen gue. Itu tadi pertanyaan lo kan. Sekarang gue nanya satu hal lagi nih. Kalau misalkan lo milih percaya sama si cerita Bob Lazar atau pengalihan isu militer, kira-kira apa yang lo percaya? Agak bingung sih, soalnya kan bisa jadi si Bob itu benar. Soalnya sampai ada yang menindaklanjuti kayak di bisu itu kan. Iya benar juga ya. Iya. Ya. Kalau misalkan ini orang ngawur tuh. Ngawur ya. Ya bakal didiemin lah kayak gitu, makan buat apa gitu kan. Iya, apalagi kan orang-orang gila iya, kan. apalagi pemerintah kan udah cap dia bohong. Ya, bisa jadi, tapi bisa jadi aja itu emang orang ngawur. Tapi kok sampai ditindak lanjuti gitu iya. kan. Ijazah di MTI sampai riwayat kerja dia yang di laboratorium dulu sampai dihapus aja. Maksudnya kayak ngapain sih? Terus kalau yang pengalihan itu yang pengalihan isu militer gimana tuh? Itu juga kan bisa jadi benar salah. Karena kan Amerika nih pengen fokus gitu ngembangin atau fokus proyek-proyek yang ada di sana. Gak mau diganggu oleh hal-hal yang di luar. Jadi pasti proyek besar tuh ada pengalihannya biar fokus, bos. Apapun yang di negara manapun ya, kalau misalkan ada negara, kalau pemerintah melakukan sebuah proyek besar dan ternyata proyeknya bermasalah, selalu ada pengalihan isu. Selalu ada hal yang mencoba untuk menutupi. Jadi kayak kita kambing-kambing seorang, contoh kasus korupsi, kasus artis yang ditutupin. Waduh. Bahaya. Boleh sana, jangan dulu. Bagi gue
gue lebih condong kalau misalkan lo nanya ke gue lebih condong ke arah bahwa apa yang di Amerika lakuin itu adalah hal realistis. Sewajarnya. Iya, sewajarnya sebuah negara di dia ngelakuin propaganda. Apalagi ini kan proyek yang bisa dibilang ambisius. Iya, proyek ambisius penting malah kayak Ya. mungkin aja kalau misalkan Amerika gak sampai menutup-nutupin sampai rapat dan Uni Soviet bisa mencium bau proyek mereka di Manhattan, di Nevada yang di Area 51, mungkin aja nih perang Cold War, perang dingin akan berakhir dengan cara yang berbeda. Amerika menang nih keluar sebagai pemenang nih MVP, Rusia bubar. Coba lo bayangin deh, ibarat kata ada tetangga lo mata-matain lo dan selama itu lo gak tahu, tapi ternyata di pertengahan lo tahu. Kira-kira gimana respon lo? Kaget gue cowok. Kaget gue. What the hell? Apa yang terjadi? Tapi kira-kira menurut lo apa yang akan Uni Soviet lakuin kalau misalnya andainya tahu bahwa tanah mereka, wilayah mereka dimata-matain selama ini udah Amerika? Panik sih. Panik ya. Ya mungkin terus ya muter otak lah. Muter otak kayaknya mungkin. Kalau gue sih pasti kalau pihak si Rusianya itu nggak punya ancang-ancang. Kan juga. Pasti negara sebesar itu punya berbagai cara, berbagai plan lah. Kalau misalnya plan A nggak bisa, plan B mungkin. Iya. Kan nggak tahu, mungkin sama-sama kuat. Kan? Iya. Apalagi Uni Soviet itu satu-satunya negara waktu itu yang mampu menyaingin Amerika. Mungkin secara senjata militer, kalau ekonomi mungkin nggak tahu sih gue ya. Itu menurut gue. Cuma kalau misalkan dari gue, kalau misalkan mungkin seandainya Uni Soviet tahu bahwa ternyata negara mereka di mata-matain selama ini tuh, mungkin mereka bisa ngelakuin hal yang lebih ekstrim aja. Ya udahlah, dikompor-komporin nih gue. Nah itu mungkin yang terjadi. Cuma kita nggak tahu. Menangnya tetap Amerika ya, Kongres buat negara itu. Oke, mungkin sampai segini aja pembahasan kita malam ini. Gue harap lo enjoy dengerin kita ngomong, meskipun kita ngelantur sama sini ya, aslinya tuh. Tapi gokil lah. Oke lah ya. Kenapa gue bahas Area 51, men? Karena di konten sebelumnya, temen gue Iqbal sama Pak itu dia nyinggung soal alien aja. Karena seru sih buat dibahas gitu. Iya. Gak ada ujungnya gitu. Gak ada ujungnya. Ada aja gitu. Ada teori-teori kayak alien ini apa sih, Davos sekarang apa sih ya? Pokoknya kalau masalah alien, UFO tuh gak ada ujungnya, gak ada matinya gitu. Mungkin sampai lu punya cucu juga masih dibahas gitu kan. Nah, cucu lo tahu gitu aja gitu. Oke. Kenapa gue bahas? Karena dari konten sebelumnya ngebahas Area 51 dan gue tertarik buat ngebahas lebih detail gitu. Nah mungkin konten di video ini mungkin gak sedetail itu, cuman gue berharap channel ini bisa berkembang dari video ini, coy. Anggaplah kayak ini langkah pertama kita. Mungkin banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan cara pembawaan kita yang mungkin agak sedikit kaku, cuman ya lah kita mungkin bisa berharap berkembang dari titik ini. Silakan kritik dan saran. Komen. Gue harap lo semua enjoy. Tinggalkan jejak kalian, like dan subscribe, jangan lupa, dan ramaikan kolom komentar sama kekurangan sama teori-teori lo semua lah, ibarat kata tumpahin. Yang mungkin di next akan kita bahas. Dan next kita mungkin akan bahas ke, kalau udah alien kayak gini tuh gue lebih suka ke arah historical sih. Ancient historical, kerajaan, kekaisaran. Cuma kita belum tentu ya. Kita lihat aja dulu ya. Boleh. Enggak sih? Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan video kali ini. Gue harap lo bisa menikmatin dan relaxkan badan lo, tarik selimut dan tidur. Sekarang gue Fadil dan gue Tesar. see you in the next video. Welcome. Bye-bye.